Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang sehat dan ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat semua tangannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan karunia agar dapat memahaminya. Amin. Nah, sebelum belajar, isi absennya dulu ya di via grup WA. Nah, perkenalkan, nama Ibu Rindi Putriani dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, baiklah. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun. Dan subtema 4, hidup rukun di masyarakat untuk kelas 2 SD. Sebelum kita belajar, kita nyanyi terlebih dahulu ya, agar belajar kita itu makin semangat. Ayo, kita nyanyi dulu. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas 2. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas 2. Mari kita belajar, hore! Belajar untuk menuntut ilmu. Sebelumnya anak-anak, kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat bermain, hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih hidup rukun itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, hidup rukun itu adalah sikap saling menyayangi dan saling menghargai. Itulah yang dinamakan dengan hidup rukun. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan perbedaan gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar pertama, ada sebuah lingkungan yang sangat kotor dan tidak ada yang membersihkannya. Para warga tidak merawat lingkungan itu sehingga lingkungannya menjadi lingkungan kumuh. Nah, pada gambar kedua, ada beberapa orang yang sedang kerja bakti untuk saling bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka menyadari bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawabnya bersama. Contoh hidup rukun di masyarakat. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah melihat kerja bakti di sekitar tempat tinggal kalian. Tujuan kerja bakti agar lingkungan tempat tinggal kalian terlihat indah, bersih, dan nyaman. Kita perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, mencerminkan hidup rukun di masyarakat, yaitu memperbaiki atau merenovasi masjid. Jika masjid di tempat tinggal anak-anak memiliki kerusakan, maka masyarakat di sekitar wajib bersama-sama membersihkan masjid itu atau merenovasi kembali masjid itu. Tujuannya untuk dapat dipergunakan sebagai tempat ibadah umat muslim. Kan gambar yang ketiga. Pada gambar yang ketiga, itu adalah contoh mencerminkan sikap hidup rukun di masyarakat, yaitu musyawarah. Jika lingkungan tempat tinggal kalian terjadi permasalahan, maka sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi. Tujuannya agar tidak terjadi permusuhan yang berkepanjangan antar masyarakat. Nah, selanjutnya pada gambar di samping menunjukkan hidup rukun di masyarakat, yaitu menghargai perbedaan agama. Pada Al-Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka sebagai umat beragama, kita perlu saling menghargai perbedaan agama. Yang kelima,
Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping mencerminkan hidup rukun bersama tetangga atau masyarakat. Nah, apa sih sikap yang mencerminkan, yaitu berbagi makanan bersama tetangga. Dengan demikian, kita jadi menyadari betapa pentingnya saling membantu antar tetangga. Penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditandakan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali, atau dan lain sebagainya. Misalnya nih, kita lihat gambar di samping ini. Seperti gambar di samping, ada dua orang anak yang sedang berbicara. Kita simak ya pembicaraan mereka, yaitu ada Banu dan ada Udin. Pada saat pulang sekolah, Banu berbicara kepada Udin. Udin, pulang sekolah, kita main bola yuk. Nah, Udin menjawab, maaf Banu, aku sedang tidak enak badan. Pada percakapan di atas, tertera bahwa Banu dan Udin sedang melakukan sebuah percakapan. Dan di situ Udin menolak ajakan Banu dengan kalimat maaf. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan sebanyak 200 buah. Berapa sisa kue itu sekarang? Berarti kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kita mau menjumlahkan terlebih dahulu kue bolu dan kue lempernya. Lalu baru kita kurangin dengan yang sudah dimakan. Nah, 95 ditambah 120 itu jumlah kue bolu. Lalu dikurangi dengan 200 itu jumlah kue yang sudah dimakan. Nah, kita buat bersusun ya, kita jumlahkan dari satuannya. 95 ditambah 120, 215. Dikurangi kue yang sudah dimakan. Nah, 215 dikurang dengan 200. 5-nya turun, 1 turun, 2 dibagi 2 habis. Jadi sisanya 15. Jadi, sisa kue sekarang adalah 15 kue. Menyiapkan kue-kue untuk para peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Tentunya kalian masih ingat dengan gambar ini ya. Ini adalah karya seni yang dibuat dari biji-bijian pada suatu gambar yang ditentukan dengan biji-bijian, yang disebut dengan kolase atau koles. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar yang bermacam-macam yang dapat ditempelkan pada suatu gambar. Kita bisa pakai beras, biji kacang hijau, biji kedelai, biji kacang merah. Kita juga bisa pakai ketan dan sebagainya. Anak-anak, sampai di sini sudah mengerti kan? Nah, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian, yaitu menulis pengalaman kalian dalam mencerminkan sikap hidup rukun di masyarakat sekitar. Kerjakan di rumah ya. Ibu tunggu jawabannya lusa. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.